Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rena Andira Rahma, NIM D 2019-507. Di sini saya dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang motivasi belajar. Oke, jadi di sini kita akan masuk ke definisi dulu. Pengertian dari motivasi belajar sendiri itu kita tarik dari pengertian dari motivasi sendiri. Motivasi merupakan daya upaya atau dorongan yang dilakukan oleh seseorang agar seseorang tersebut melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi belajar sendiri merupakan daya upaya yang dilakukan seseorang agar seseorang tersebut dapat semangat dalam belajar. Dan motivasi tersebut bisa dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian apa sih fungsi dari motivasi sendiri? Yang pertama, motivasi itu merupakan sebuah dorongan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi dengan adanya motivasi, seseorang akan terdorong untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuannya tersebut. Kemudian yang kedua, sebagai pengarah. Sebagai pengarah ini maksudnya bagaimana? Jadi dengan adanya motivasi, orang tersebut dapat tahu hal-hal apa yang harus dilakukannya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, sebagai penggerak untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga ada teori motivasi. Motivasi sendiri ini merupakan suatu proses psikologis yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Dan seperti kita tahu, perilaku seseorang pada dasarnya seseorang itu berperilaku karena memiliki suatu tujuan tertentu. Dan dari definisi tersebut, jadinya motivasi tersebut timbul karena seseorang tersebut memiliki motivasi atau tujuan tertentu, atau adanya keinginan dan kebutuhan yang harus mereka penuhi. Dan teori ini dijelaskan lebih lanjut oleh seorang tokoh psikologi aliran humanistik bernama Abraham Maslow. Beliau menjelaskan tentang kebutuhan manusia dalam mencapai tujuannya dalam teorinya tentang piramida kebutuhan manusia. Kemudian jenis-jenis jenis motivasi ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang tanpa adanya dorongan dari orang lain. Jadi adanya kesadaran di sini. Kemudian apa sih yang harus dilakukan tenaga pendidik seperti guru untuk menimbulkan motivasi intrinsik ini? Yang pertama, harus adanya kepercayaan untuk mendorong seseorang tersebut dalam belajar, seperti memberikan kebebasan dalam belajar tersebut. Kemudian yang kedua, adanya seperti pujian dan motivasi terhadap peserta didik dalam belajar. Kemudian yang kedua ada jenis motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang membutuhkan dorongan atau stimulus dari orang luar untuk menimbulkan motivasi ini. Tapi motivasi ekstrinsik ini dapat menjadi motivasi intrinsik jika seseorang tersebut memiliki timbulnya kesadaran, maka akan jadi motivasi intrinsik. Contoh dari motivasi ekstrinsik ini misalnya pemberian pujian, pemberian hadiah, pemberian hukuman, dan lain sebagainya yang sejenis. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu faktor fisik dan faktor psikologis. Seperti kita tahu bahwa faktor internal merupakan faktor yang ada di dalam individu itu sendiri. Faktor fisik ini misalnya nutrisi atau asupan yang individu tersebut konsumsi setiap hari, seperti makanan dan minuman bergizi atau tidak, itu berpengaruh pada
kondisi fisiknya yang nanti berpengaruh pada motivasi belajar. Kemudian yang kedua ada kesehatan, yaitu kondisi fisik seseorang yang berkaitan dengan kesehatan badannya. Kemudian keberfungsian panca indera seseorang tersebut, bisa melihat, mendengar, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, faktor internal yang kedua adalah faktor psikologis, yaitu kondisi kejiwaan dari seseorang. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal yang mempengaruhi yang merupakan faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yang kedua. Faktor eksternal seperti kita tahu merupakan faktor-faktor yang berada di luar individu, seperti, dan faktor eksternal ini dibagi menjadi dua juga, yaitu faktor sosial dan faktor non sosial. Faktor sosial ini contohnya faktor-faktor yang dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar individu tersebut, seperti guru. Misalnya kalau di lingkungan sekolah itu guru, karyawan sekolah, teman-teman sekolah. Sedangkan yang di luar sekolah misalnya keluarga atau teman-teman bermain atau masyarakat sekitar. Kemudian faktor yang kedua dari faktor eksternal adalah faktor non sosial. Faktor non sosial merupakan termasuk faktor yang di luar individu tetapi tidak berkaitan dengan orang-orang, seperti kurikulum yang ada di sekolah, kemudian fasilitas belajar individu tersebut, baik fasilitas yang ada di sekolah maupun fasilitas yang ada di rumah, atau cuaca di mana individu tersebut tinggal, bisa saja seperti itu. Kemudian bagaimana sih cara meningkatkan motivasi belajar individu agar individu tersebut dapat belajar dengan semangat dan optimal? Cara meningkatkan motivasi belajar ini juga dibagi menjadi dua, menjadi faktor internal dan faktor eksternal juga. Faktor internal merupakan, seperti kita tahu dari penjelasan sebelum-sebelumnya, yaitu faktor yang ada di dalam individu, seperti ada kesadaran dari dalam individu dan adanya pola pikir dari individu tersebut, dan pola pikir dan juga kesadaran ini dapat ditimbulkan dengan individu tersebut melakukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu individu tersebut berkumpul, memiliki kesadaran untuk berkumpul atau memilih berkumpul bersama orang-orang yang sevisi dan semisi dengannya, atau yang juga rajin belajar dan berkumpul bersama orang-orang yang optimis dalam menjalani kehidupannya. Kemudian juga yang kedua itu ada faktor eksternal, yaitu bukan faktor eksternal, cara membangkitkan motivasi belajar dari eksternal, dari luar individu tersebut. Dan faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu bisa dari guru dan juga bisa dari lingkungan keluarga. Dari guru ini yaitu guru sebagai tenaga pendidik individu atau murid diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik, seperti menyusun bahan pengajaran yang mudah dipahami atau memberikan kesan pertama belajar yang baik di mata siswa tersebut, sehingga siswa dari awal tuh sudah semangat. Kemudian keluarga, yaitu bagaimana caranya keluarga tersebut dapat menimbulkan atau menciptakan lingkungan belajar yang nyaman terhadap anaknya, terhadap individu tersebut. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dari awal hingga akhir terkait tentang motivasi belajar. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.